Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi bersama saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP Plus Taman Wisata Cilengsi. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi bab pertama atau bab 1, yaitu tentang teks berita. Kita akan bahas pada bagian 2, melanjutkan pembahasan dari pertemuan yang lalu, yaitu bagian pertama. Untuk bagian kedua ini, teks berita, kita akan membahas yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Jadi kita menelaah strukturnya, kemudian tata bahasa yang digunakan dalam teks berita. Untuk yang pertama, struktur teks berita. Struktur teks berita itu terdiri dari satu adalah judul, kemudian yang kedua adalah teras berita, dan yang ketiga tubuh atau badan berita. Bapak ulang. Untuk yang pertama adalah judul dari berita, kemudian teras berita, dan yang ketiga adalah badan atau tubuh dari berita. Judul berita adalah kata-kata yang dipakai untuk mewakili isi dan maksud berita. Judul harus menarik sehingga pembaca menjadi tertarik untuk mengetahui isi dalam berita. Ingat, kalian membuat judul berita haruslah menarik. Tujuannya agar pembaca ingin lebih tahu tentang isi berita atau tertarik dengan isi berita yang sudah dibaca judulnya. Kemudian yang kedua, teras berita. Teras berita adalah rangkuman dari isi berita. Teras berita merupakan rangkuman dari isi berita. Mungkin bisa dikatakan cuplikan, karena memang adalah rangkuman dari isi keseluruhan berita. Bapak ulang, teras berita adalah rangkuman dari isi berita. Teras berita juga harus menarik agar pembaca tertarik melanjutkan membaca berita. Jadi, teras berita merupakan cuplikan atau rangkuman dari sebuah isi berita. Dan teras berita juga harus menarik karena sebelum orang membaca isi berita, pastinya akan membaca teras berita atau rangkuman berita atau cuplikan. Jika teras berita menarik, pastinya pembaca akan tertarik untuk melanjutkan membaca isi berita secara keseluruhan. Itulah fungsinya teras berita sebagai pemancing atau sebagai gambaran kecil dari isi berita. Kemudian yang terakhir adalah tubuh atau badan. Tubuh atau badan berita adalah inti dari teks berita. Adalah inti dari teks berita. Berisi tentang rincian dari keseluruhan peristiwa dan informasi yang diberitakan atau yang diinformasikan. Struktur berita terdiri dari 3. Yang pertama adalah judul, kedua teras, yang ketiga adalah badan atau tubuh berita. Itu adalah struktur teks dalam struktur teks berita. Selanjutnya, kita akan masuk kepada kebahasaan teks berita. Selain berita mempunyai struktur, bahasa yang digunakan, tata bahasa mempunyai aturan-aturan yang harus dipakai. Teks berita biasanya menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Selain itu, ciri-ciri dari kebahasaan teks berita menggunakan keterangan, verba transitif, verba pewarta, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ingat, kebahasaan teks berita harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian
Ciri-cirinya menggunakan keterangan verba transitif, verba pewarta, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Keterangan dibedakan berdasarkan perannya di dalam kalimat, seperti keterangan waktu, keterangan tempat, kemudian keterangan tujuan dari sebuah berita, dan keterangan cara penyampaian berita. Selanjutnya, kebahasaan teks verba transitif. Ciri-cirinya ada verba transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Objek tersebut dapat menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Contohnya seperti ini. Kalian bisa membaca di LKS halaman 8. Di sana ada contoh penelaahan keterangan verba transitif dan verba pewarta pada teks berita. Kalian baca contoh 1 sampai dengan 5. Kemudian selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah verba pewarta. Adalah kata kerja yang digunakan untuk menandai suatu percakapan. Verba pewarta adalah kata kerja yang digunakan untuk menandai suatu percakapan. Kalian pun bisa melihat pada LKS halaman 8. Di sana ada contoh teks berita yang pendek, yang sederhana. Nanti di sampingnya ada kolom-kolom keterangan, kemudian ada verba transitif dan verba pewarta. Bapak bacakan satu contoh. Teks berita. Perintis sekolah rimba Butet Manurung mengatakan anak-anak rimba adalah pahlawan bagi dirinya. Buatku, pahlawanku ya anak-anak ini. Yang mengajariku membuatku kuat. Mereka juga kan yang membuatku bertahan. Kalau mereka tidak semangat, aku juga gak semangat ngajar, kata Butet saat ditemui di acara masa depan masyarakat adat dan hutan Indonesia. Itu berada di LKS halaman 8, kalian bisa baca. Kemudian di sampingnya ada keterangan bagi dirinya adalah keterangan tujuan. Kemudian di acara masa depan masyarakat adat dan hutan di Indonesia itu adalah menunjukkan keterangan tempat. Kemudian yang termasuk verba transitif adalah membuat. Karena membuat tidak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri tidak jelas membuat itu maknanya apa. Makanya adalah di dalam teks mengatakan anak-anak rimba adalah pahlawan bagi dirinya. Buatku pahlawan ya anak-anak ini yang mengajariku dan membuatku kuat. Jadi verba transitif adalah yang membutuhkan objek. Membuatku kuat. Kalau hanya membuat saja tentunya ini tujuannya, maksud dari kata buat tidak jelas. Kemudian verba pewarta mengatakan. Ada lagi kata. Verba pewarta adalah kata kerja yang digunakan untuk menandai suatu percakapan. Kemudian selanjutnya ada nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalian bisa baca di rumah agar mengetahui struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Ini ada di halaman 8, 9, dan 10. Kemudian kalian bisa baca di rumah untuk latihan, tidak perlu dikumpulkan, tapi ini sifatnya latihan dan wajib kalian laksanakan karena memang ini adalah pendukung dari penjelasan yang Bapak sampaikan. Tanpa kalian membaca di LKS, kalian tidak akan memahami lebih jauh tentang apa yang Bapak jelaskan di depan. Maka dari itu, sekali lagi, untuk pertemuan kali ini Bapak tidak memberikan tugas, tetapi meminta kalian untuk latihan di rumah. Kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.